tolong ya, pitch control. Cuman pernah dulu, kalau nggak salah papa pernah cerita, waktu aku masuk ke 4 besar atau apa tuh ada teror gitu. Jujur kalau setelah Afi ya memang kita harus hidup sendiri, harus survive sendiri. Menuju puncak, gemilang cahaya, menuju cita, sejuta asa, menuju puncak, impian di hati, bersatu janji, kawan sejati, pasti berjaya di akademi fantasi. Generasi yang besar di tahun 90-an sudah pasti familiar dengan tim song itu, Akademi Fantasi Indosiar. Salah satu kontestan yang cukup menarik perhatian adalah V Nazarina atau yang kini akrab dikenal dengan V Afi. V adalah penyanyi kelahiran Malang yang ikut ajang Afi mewakili Surabaya. Selama mengikuti kompetisi musik terbesar 20 tahun lalu itu, sudah pasti banyak cerita dan pengalaman yang didapatkan. Ikut Afi tuh iseng loh waktu itu, beneran. Jadi tuh cuman istilahnya tuh isi formulir gitu aja ya, syukur-syukur kalau diterima ya bisa mengembangkan bakat lebih lagi lah ya. Ternyata emang sudah jalannya Tuhan kali ya. Jadi waktu sebelum masuk AFI itu aku tuh basicnya tuh suka ikut lomba-lomba fashion show gitu. Terus kalau nyanyi tuh biasa lebih ke vokal grup, paduan suara di sekolah, dan itu rata-rata memang kita dapatnya juara 1 sih, vokal grup paduan suara, cie. Tapi ya semuanya kembali lagi ke bakat kita. Kalau memang basicnya memang kita bisa nyanyi, pada waktu kan di AFI kan memang basicnya harus bisa nyanyi. Ya udah kita nyanyi aja gitu. Katakan saya, kalauan dirimu terlihat jelas. Sosok V Afi dikenal dengan para cantik non-eksotis serta memiliki suara serak yang seksi yang jadi ciri khasnya. Ternyata ada cerita di balik suara seraknya V yang mungkin gak pernah kamu tahu sebelumnya. Lihat ya, di Instagram aku tuh pernah aku nyanyi, terus ada orang komen, kok udah gak serak lagi sih? Terus dalam hati gini, ya kali serak mulu, orang serak itu sakit, bukan masalah, serak itu tuh sakit, bukan masalah ciri khas gitu loh. Karena kan kalau nih ya, kan suara kan udah gak serak lagi nih. Jadi pas aku duet sama suamiku tuh, orang bilang kok suaranya Mbak Fe kok udah gak serak lagi, kembalikan dong suaranya. Lah kali kembalikan, gue sakit lagi dong. Kadang itu yang pertengahannya lah. Itu radang karena pertama memang aku lagi radang, sebenarnya radang-radang biasa, tapi karena kemungkinan karena sering harus latihan, mungkin karena nggak istirahat kan setiap hari kan harus latihan, terus ini koreo, istirahatnya kan cuma sebentar kalau pas malam kan gitu. Tapi kan kalau pas di operasi itu kan aku juga agak takut juga Mas. Takutnya ntar aku gak ada suaranya ngomong, aku kan bingung gitu kan. Terus sama dokter, itu profesor loh yang nanganin. Jadi bukan cuma sekedar dokter tapi profesor, udah prof banget gitu. Sampai dia bilang gini, sudahlah kalau yang namanya rezeki nggak akan kemana, katanya gitu. Kalau memang waktunya kamu ininya udah nggak bisa, pasti kamu juga nggak akan bisa ngomong. Kalau kamu masih bisa ngomong berarti kamu masih bisa nyanyi, katanya. V harus menghentikan langkahnya di babak 4 besar. Ia tereliminasi karena polling SMS-nya kalah dengan Ferry, Kia, dan Mawar. Ayo, pengennya isinya apa? Isinya itu kan cuma untuk dikeret-keret aja sih. Yang tereliminasi adalah gitu kan, hari ini ya harus pulang hari ini tuh. Sebenarnya kalau dibuka ya nggak ada isinya. Isinya kosong. Ya nek duwe ya tak jupuk. Kan kita kan setiap Sabtu konser itu malam minggu kan kita harus packing. Jadi kopernya tuh sudah ada di dalam bis. Mau eliminasi atau enggak harus tetap siap untuk packing. Gak ada yang namanya. Iya, harus siap tereliminasi. Siapapun itu, karena kan mereka vote kan, ini SMS masalahnya, bukan masalah
ini udah ditentuin nih juara 1 nih, juara 2, nggak gitu. Emang kita harus siap semua dan itu memang ada dalam bis itu yang biasa antar-antarin kita itu. Jadi pas begitu dieliminasi itu kopernya dia udah diambil gitu. Diambil udah ditaruh di luar, jadi pas begitu dieliminasi udah langsung pulang. Di panggung aja itu, pamitan itu, udah itu doang. Selanjutnya pas ketemunya ya setelah acara AFI selesai, konser-konser itu selesai, baru tuh kan ada kayak iklub apa segala macam. Nah itu kayak gitu. Meskipun sedih saat momen eliminasi, namun V mengaku sebenarnya ia ingin cepat pulang. Ada kekhawatiran jika terus diforsir membuatnya justru kehilangan suara emasnya. Kalau aku pribadi sih, mungkin papaku sebisa aku juga sih nge-SMS aku waktu itu, cuman nggak maksa juga kalau memang ya sedikit ya sudahlah mau keluar ya itu. Cuman pernah dulu kalau nggak salah papa pernah cerita waktu aku masuk ke 4 besar atau apa tuh ada teror gitu. Jangan sampai ya anakmu juara 1. Terus iya, jangan sampai anakmu juara 1. Gini udah diancam, pokoknya teror-teror lah itu. V harus menghentikan menurut aku langkahnya gini, di babak 4 besar. lu percuma Ia lo kayak tereliminasi gitu. karena polling Maksudnya, SMS-nya ngapain kalah lu dengan neror-neror? Ferry, Lagian juga Kia, gue udah pengen dan keluar Mawar. kok dari eliminasi awal. Maksudnya sampai papa tuh shock gitu loh. Kok sampai kayak gitu ya gitu kan. Udah Pak nggak usah dipikirin. Jadi dipikir ya dulu Mas ya, jujur ya. Waktu aku ikut kompetisi ini, kenapa selalu pollingnya aku ada terus aman terus dipikirnya papaku tuh seorang pejabat teras ya yang dimana bisa beli tuh SMS gitu. Pejabat teras dari mana? Orang aku aja masuk di AFI aja ini juga jalurnya tuh murni gitu, nggak ada yang istilahnya bayar-bayar apa segala macam. Kan dulu pernah ada santer kayak gitu. Ya boleh dicek aja ke Indosiar gimana waktu audisi atau apa, emang gue bayar berapa nih, enggak gitu. Maksudnya memang semuanya jalannya murni gitu. Kalau dibilang pejabat atau apa enggak, kita tuh dari orang kalangan biasa banget, kita bukan orang yang istilahnya punya rumah mewah gitu, enggak. Setelah selesai berkompetisi, perjalanan karir V tidaklah mulus. Meski namanya begitu populer saat itu, tapi ia harus berjuang di kerasnya kota Jakarta. Sangat benar-benar banyak sekali ininya, maksudnya cerita-cerita yang gila. Pernah aku gak punya duit di Jakarta, bayar kosan gak bisa, hampir mau diusir juga ada, sampai pernah karena masuk AFI punya mobil cicilan di tengah-tengah jalan udah gak bisa nyicil karena gak ada duit. Itu titik terendahnya itu sih. Jadi akhirnya aku jual, aku lepas, sudahlah biarin aja, nggak apa-apa. Emang ada saat-saat yang kayak begitu, tapi ya itu hidup gitu, proses. Kini V telah menjadi ibu setelah sebelumnya menikah dengan Nobo, penyanyi jebolan Indonesian Idol. Keluarga kecil ini hidup bahagia, masih menjalani profesi sebagai penyanyi dan juga membuka bisnis martabak. Masih nyanyi, terus ada juga lagi bisnis juga. Nanti kalau misalnya pesan martabak ke saya ya. Sering kalau off air itu biasanya aku nyanyinya di Papua sama suami, satu paket. Jadi kalau misalnya ada wedding gitu ya, Mbak V dong sama Mas Nobo gitu, satu paket gitu. Ya udah kita nyanyi berdua gitu, kadang-kadang nyanyi sendiri gitu. Cuman kalau aku yang nyanyi itu nggak ada yang syuting, nggak ada yang dokumentasi. Kalau bojoku yang nyanyi, bapaknya yang nyanyi, aku mesti syuting. Makanya paling banyak kan dia videonya. Kedepannya V berencana untuk merilis lagu baru. Selain untuk diri sendiri, ia juga membocorkan proyek baru bersama teman-teman AFI 1. Ada, doakan ya. Aku nggak bisa bocorin. Musik pastinya, kan udah ada single 1 nih yang kemarin, Sahabat. Nah single yang kedua nanti coming soon. Ini sudah menjadi target kita soalnya. Wong kok ngene kok dibandeng-bandengke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oya-oya aku ora mampu, mung sakuatku
mencintaimu.